langsung mandi, jangan nunggu-nunggu lama lagi, langsung buka baju kalau bisa di depan, maksudnya di depan. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog aku Mama Gabriel. Iya, kamu tuh Gabriel. Nah, mana Gabrielnya? Oke, semoga kalian semua sehat-sehat semua ya, dan jangan lupa untuk subscribe, Biel. Jangan lupa untuk like. Jempolnya mana, Biel? Iya, like. Kali ini aku membahas tentang yang namanya social distancing. Apa itu social distancing? Kalian di sini mungkin ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu. Coronavirusnya sendiri secara spesifik aku nggak bahas. Kalian pasti sudah tahu dan banyak sekali media di luar sana yang membahas tentang coronavirus. Nah, kali ini aku mau bincang-bincang ringan aja dengan adik aku, Desi Listiani, mengenai self distancing, dan juga aku mau ya ngomong-ngomong ringan aja. Oke, Gabriel, sini. Gabriel, coronavirus COVID-19, Biel tahu nggak apa artinya? Apa? Co for corona. Mobil. Hah? Mobil. Mobil. Kenapa mobil terus? Hah? Kenapa mobil terus? Oke, Biel bilang, sekarang Biel, kenapa nggak boleh emosi gitu? Sekarang kita mau panggilin Ii kesayangan Biel. Siapa? Kenceng. Desi Listiani. Mana? Ayo masuk. Nah, ini dia penampakannya. Tunggu. Nah, Eci ya, Eci ya. Oke, di Eci. Tuh kita geseran yuk. Geseran sempit. Tuh. Ya. Halo Des, apa kabar Des? Sudah lama ya nggak main ke vlog aku. Iya, sudah lama. Jadi kabarnya baik sih. Baik ya, sibuk nggak? Karena Desi ini sibuk banget loh. Aku semenjak aku ke Jakarta, di rumah itu jarang ketemu dia. Kayak pagi udah pergi, terus pulangnya malam. Gimana Des, sibuk ya kemarin-kemarin ya? Iya, sibuk kemarin-kemarin. Sekarang di rumah terus. Oh, di rumah aja. Oke, hashtag di rumah aja. Iya. Gimana Des, kamu ngerasa kesulitan nggak? Langsung aja ya kita nanyain tentang self distancing. Oke. Desi kesulitan nggak untuk berada di rumah terus? Kalau mungkin nggak ada kalian mungkin kesulitan ya. Jadi kayak kesepian juga karena gue jujur orangnya ekstrovert. Nah, intinya sih kalau misalkan ada keluarga itu nggak sulit untuk menjalankan social distancing. Maksudnya ya kerja di rumah, stay di rumah selama 14 hari. Oke aja sih. Kamu Bener. gimana? Udah berapa hari nih? Ini berapa Udah hari? hari ketiga ya? Hari ketiga. Ini Hari ketiga kan? Iya. Oke. Jadi menurut kamu, enggak terlalu kesulitan ya, karena baru hari ketiga guys. Baru hari ketiga sih nggak sulit sih. Pengen keluar rumah, ada godaan nggak Kalau buat pengen keluar rumah ya pasti pengen lah. Rasanya tuh kangen, bahkan pengen ke supermarket. Oke. Pengen jajan, nakal. Doyan Oke. jajan. Terus kayaknya rasanya kayak kurang gerak kalau di rumah tuh, kok makan mulu ya kerjanya sama tidur. Iya, hati-hati ya jadi gendut. Iya, Tapi gendut. tapi kamu, aku lihat tadi kan lagi beres-beres Oh rumah ya. iya. Biar ada kerjaan. Sekalian kan lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah sekalian beresin aja rumah. Maksudnya lemari pelan-pelan, terus besoknya hari kedua misalkan lemari baju, besoknya lemari buku, kayak gitu-gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi masih belum berasa ya, baru 3 hari ya Belum. untuk social distancing. Belum ya? selesai soal beresinnya. Oke. Jadi sekarang nggak ketemu teman-teman juga ya? Enggak sih, ya tapi pengen sih sebenarnya ya jalan ke mall, kangen juga, bosen juga di rumah, pengen jajan-jajan kayak shilling, jajan-jajan Oke. makanan-makanan luar, sally gitu. Ya udah nikmatin aja lah, di sini juga oke aja sih, mah yang penting bisa makan ya. Iya. Oke. Kamu gimana kalau Cece?
Kalau aku sendiri ngalamin kesulitan sih sebenarnya enggak, karena biasanya aku juga di rumah. Cuma karena ini lagi di Jakarta, yang biasanya kita suka pergi ya, suka Suka pergi keluar-keluar, nih. karena ada Gabriel yang harus di entertain. Karena kan yang namanya Heeh. anak-anak biasa bosan ya. Mm-mm. Jadi, tapi kalau di Jakarta juga nggak tiap hari pergi sih, cuma pasti kayak ada Snorkeling. 2 hari sekali gitu ya. Kita kemana, ke rumah saudara atau ke mall. Jadi kalau sekarang untuk social distancing jadi berasanya di rumah terus, dan biasanya anak-anak itu bosen Ya, gitu ya. Udah udah kelihatan belum si mulai, Gabriel bosen? Udah ya? udah ada cranky, Iya udah pengen cranky gitu. keluar. Heeh. Jadi kayak Tapi eh, kasihan juga sih ada sih. jadi kalau keluar itu paling keluar main di kompleks sekitar rumah Mm-mm. aja, dan itu juga tetap dibatasin, jadi kayak nggak terlalu yang rame-rame ngumpul-ngumpul atau Betul. gimana. Tapi ya tetap kita harus tetap kayak ngajak main si Gabriel. Kalau untuk Mm-mm. pribadi diri aku sendiri sih nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Cuma memang namanya lagi di Jakarta itu rasanya kan pasti pengen kayak ke mall. Kesulitan itu aja sih, karena kita di Jakarta banyak hiburan, terus tiba-tiba kita harus stay di rumah Dan dan nggak ngerasa bisa mati pergi-pergi. gaya juga sih. Jadi paling aku sehari-hari jadi kayak berusaha untuk gerak juga, karena sekarang lagi kayak pengen lebih sehat aja, lebih fit aja. Gimana tuh caranya? Dengan yang paling gampang aja sih untuk orang-orang males kayak aku. Apa yang tuh? olahraganya kadang iya kadang enggak gitu ya. Jadi sekarang ya baru pengen sehat dengan cara untuk 10.000 step. Jadi usahain setiap hari 10.000 Berapa step. nih hari ini? Iya, hari ini Kan di rumah terus ya. iya, hari ini kebetulan hujan di luar, jadi aku nggak sempat jalan-jalan di luar. Kalau jalan-jalan di rumah doang tuh kayak nggak nyampe 10.000 step. Boleh emang keluar, Ceh? Hah? Boleh keluar. Keluar ya boleh-boleh aja, soal kayak kita nggak ketemu orang ya kan, masih di kompleks sebenarnya. Jadi ya buat olahraga juga gitu. Yang paling gampang sih cuma jalan kaki aja sih hari ini. Aduh, baru 2.000 guys, dan ini udah mau jam 9 malam. Jadi emang susah Hujan sih. terus ya hari ini. Emang susah sih untuk capai 10.000 itu. Cuma namanya proses, Bener. progress ya. Yang penting udah ada yang dilakuin ya. Benar. Tadi kita udah ngomongin social distancing, dan aku pengen ngejelasin sedikit kenapa kita harus social distancing. Yeah. Mungkin di luaran kalian di sana mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Cuma di sini aku cuma pengen share aja kenapa kita perlu social distancing. Kenapa? Karena social distancing itu bisa menurunkan kurva adalah kayak grafik gitu ya, menurunkan atau enggak secara kata lainnya menurunkan jumlah penderita yang bakal terinfeksi coronavirus dengan yang namanya social distancing. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita ini berdua, kita social distancing dari luar lingkungan kita. Jadi kita di rumah aja, kita ngelakuin ini selama 2 minggu. Jadi nanti kalau misalnya di luar sana ada infeksi virus corona, tentu nggak bakal kena ke kita karena kita di rumah terus selama 2 minggu. Nah, jadi kalau misalnya di luar sana, misalnya sekarang udah keinfeksi 10 orang, seenggaknya yang ada di rumah ini nggak kena gitu. Jadi bisa mengurangi jumlah pasien atau penderita yang terinfeksi coronavirus. Kalau misalnya jumlah penderitanya itu stabil atau enggak dia menurun, kayak kurvanya itu, tentu akan mempermudah tenaga-tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang terutama di Indonesia ini untuk menangani mereka yang terkena infeksi virus corona. Dibanding kalau misalnya pasiennya ngelonjak tambah banyak karena kita nggak mau social distancing, kita tetap yang ngumpul-ngumpul, tetap keluar sana sini, apalagi sekarang sudah banyak virusnya di mana-mana. Nah, itu akan memperbanyak jumlah penderita yang terkena infeksi virus corona ini. Nah, kalau misalnya membludak, tahu nggak desa apa yang terjadi? Jadinya yang bisa diselamatin, yang udah nggak bisa diselamatkan, ya udah meninggal. Karena fasilitas dan tenaga kesehatan di Indonesia atau di kota, terutama di Jakarta ini terbatas gitu. Jadi tahu sendiri dong jumlah penduduk Indonesia berapa seluruhnya, ya ratusan juta. Apalagi kayak tiap harinya berkali lipatnya tuh bisa 2-3 kali lipat. Bayangin kalau misalkan udah sampai kita nggak social distancing, berlipat-lipat bisa sampai 1.000 loh. Kalau misalnya kita nggak jaga jarak sama orang. Itu yang ada di data. Ada di data tuh ada 100
berapa 160-an ya sekarang atau 190-an. Naik malah sekarang. Itu yang terdata oleh pemerintah. Tapi kita nggak tahu di luar sana yang sebenarnya kasus infeksi corona ini yang benar-benar terjadi di Indonesia. Jadi aku sama Desi benar-benar pengen ngajak kalian semua untuk social distancing, usahain nggak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget ya nggak Des. Kalau misalnya kalian masih bisa bekerja di rumah, please work from home dan juga work from school from home juga. Ya, jadi paling pesan-pesan aku gitu aja. Dan kalau kalian emang butuh banget untuk keluar, kalian harus yang namanya sanitize dan juga tetap menjaga kebersihan dengan cara selalu mencuci tangan selama 20 detik. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci pakaian kalian setiap harinya. Setelah dari luar langsung dicuci ke mesin cuci. Pulang-pulang langsung mandi, jangan nunggu-nunggu lama lagi, langsung buka baju kalau bisa di depan. Maksudnya di depan ruang tamu gitu ya. Kalau rumah sendiri kan nggak ada siapa-siapa tuh maksudnya, atau nggak di depan kamar mandi lah, langsung buka, masukin mesin cuci, mandi langsung semuanya bersihin. Oh iya, dan juga bagi kalian yang suka gojekin makanan, suka grabin makanan, apalagi di masa-masa kayak gini ya, mungkin ada yang kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan makanan untuk dimasak. Misalnya kalian mau gojekin, kalian harus pastiin kalau makanan itu bersih dengan cara, kalau biasanya plastiknya aku siram air, kalau bisa disabunin, terus kalian bilas lagi, terus makanannya diangetin ya. Iya, atau enggak kalian kalau kalian punya kayak UV sterilan yang biasanya kalau yang punya baby dulu biasa punya UV sterilan gitu ya, kayak lemari steril gitu. Nah, kalau kalian punya, kalian bisa masukin ke sana. Sangat berguna ya itu ya. Tapi makanannya jangan dibuka, jadi dalam keadaan tertutup aja, jadi kayak bungkusnya, jadi nggak langsung kena ke makanan. Itu sih yang aku dapat infonya. Jadi paling itu aja sih. Atau enggak kalau misalnya kalian ada kiriman paket, biasanya gimana Des? Biasa diemin di luar selama 24 jam, sama sekalian aku semprot alkohol sih biasanya. Semprot kayak antis atau apa gitu, aku semprotin aja terus biarin 24 jam di luar. Habis itu baru masukin rumah pun juga didiemin dulu 24 jam. Jadi itu adalah kita nggak tahu guys. Iya, jadi itu adalah tips dan hal-hal yang kita lakuin untuk tetap menjaga kesterilan dan juga mencegah infeksi corona ini. Dan semoga kita berharap infeksi corona ini segera berakhir ya guys. Amin. Karena benar-benar infeksi corona ini membuat dunia dan juga hampir kena efeknya gitu. Dan mungkin ini sebagai bahan pengingat kita juga untuk kita juga lebih menyayangi bumi kita, untuk kalian lebih aware dan juga mungkin lebih aware tentang kesehatan, aware sama lingkungan, itu penting banget sih. Kalau kita nggak ada kayak gini, kita mana mungkin sih rajin-rajin cuci tangan, kadang suka males kan. Iya, dan juga jangan makan yang aneh-aneh. Iya benar, jadi kayak kita hidup ya maksudnya secukupnya, maksudnya kayak nggak usah aneh-aneh deh, maksudnya kita yang penting kita bisa berbagi sama orang, kita bisa bahagia, orang lain juga bahagia, udah gitu loh. Sekian dulu vlog kita, ngobrol-ngobrol ringan bersama Mama Gabriel dan Desi Listiani. Jangan lupa untuk kalian follow Instagramnya Desi Listiani dan Mama Gabriel. Dan juga jangan lupa kalian like dan subscribe dan juga komen di bawah ini. Request ya, mau collab apa lagi nih. Iya. Jadi kalian please like biar channel aku semakin berkembang. Dan aku mau sorry juga kalau aku agak lama dalam mengupload video-video aku selama ini di YouTube, karena ada kesibukan yang aku harus kerjakan, diprioritasin lebih dahulu. Sorry banget. Dan jangan lupa untuk terus support aku dan support Mama Gabriel. Dan sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye.